Pada saat yang sama, dari tubuh tetua kelima klan darah roh terjatuh sebuah batu kristal kecil. Kristal itu memancarkan cahaya cemerlang. Gustav menggenggam jemarinya dan kristal itu langsung terbang ke telapak tangannya. Meskipun kecil, Gustav bisa merasakan energi pekat di dalamnya, sangat murni dan padat. Gustav bergumam, benda apa ini? Kenapa energi di dalamnya terasa begitu familiar? Saat dia masih berbicara sendiri, sosok berbusana merah berjalan mendekat. Itu adalah Moning. Wajah Moning pucat, jelas lukanya tidak ringan. Dan dia berkata lirih, "Tuan Makam." Tatapan Gustav berubah tajam. Dia segera berkata, "Bagaimana keadaanmu? Apakah kau perlu mencari tempat untuk memulihkan diri?" Moning menggelengkan kepala. "Tidak perlu. Kalau bukan karena orang itu menggunakan teknik untuk membatasi kekuatanku, aku tidak akan semengerikan ini. Tapi dari caranya bertarung, terlihat kalau para ahli dari klan darah roh ini jauh lebih rumit daripada yang kita bayangkan. Beberapa hari lalu, aku juga bertarung dengan salah satunya. Meskipun berhasil melukainya, tapi aku sendiri juga menderita. Awalnya kukira lawan yang kuhadapi waktu itu adalah yang terkuat di antara mereka. Tapi ternyata jauh dari itu. Ke depan, pasti akan lebih sulit. Tapi peluang juga akan lebih besar, seperti kristal di tanganmu itu." Tatapan Gustav jatuh pada kristal itu dan dia bertanya dengan penasaran, "Moning, kau tahu benda ini?" Moning mengangguk. Energi di dalamnya mirip dengan cahaya reinkarnasi dari makam reinkarnasi. Sama-sama merupakan kekuatan origin. Hanya saja kristal ini terlalu kecil, jadi tidak bisa memaksimalkan kekuatannya. Tapi meskipun begitu, kekuatan yang bisa dilepaskan dari kristal ini bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh ahli tingkat alam kaisar dewa biasa. Tuan Makam, hancurkan benda itu, lalu rasakan sedikit energinya. Gustav tentu saja mengikuti saran Moning. Dalam sekejap, kristal itu berubah menjadi cahaya bintang yang tidak terhitung banyaknya dan masuk ke dalam tubuhnya. Gustav merasakan darah di dalam tubuhnya seolah mendidih. Kristal ini ternyata sangat cocok dengan garis keturunannya. Bukan hanya itu, dia bahkan merasakan darah yang tertidur dalam tubuhnya seakan mulai bangkit. Sayangnya, energi dari kristal ini terlalu sedikit, tidak cukup untuk membangkitkan garis keturunan sepenuhnya. Gustav berkata, "Moning, aku merasa ada yang aneh dengan darahku." Seolah belum sempat Gustav menyelesaikan kalimatnya, Moning sudah berkata, "Tuan Makam, apakah kau lupa dengan keadaanmu barusan? Menurutmu, dengan kekuatanmu sekarang, mungkinkah kau bisa membunuh ahli klan darah roh tadi? Aku sendiri tidak bisa melawannya. Secara logika, itu tidak mungkin." Gustav menggeleng. Perasaan tadi sangat aneh, seolah dirinya dikendalikan oleh sesuatu. Sedangkan mengenai kekuatan yang luar biasa itu, dia sendiri tidak bisa menjelaskannya. Begitu dia membunuh tetua kelima klan darah roh, perasaan itu langsung menghilang. Moning tahu kalau darah dalam tubuh Gustav belum sepenuhnya bangkit. Apa yang terjadi tadi mungkin karena kekuatan tekad Gustav, atau kemungkinan darah leluhurnya secara naluriah melindunginya. Memang ada kemungkinan seperti itu. Tapi kekuatan itu belum bisa digunakan sepenuhnya oleh Gustav. Kalau darah itu benar-benar bangkit, maka hanya dengan satu gerakan tangan, Gustav akan bisa menundukkan semut-semut dari klan darah roh ini. Moning pun berkata, "Tuan Makam, kalau dugaanku benar, kekuatanmu barusan bukan berasal dari naga darah atau petir ilahi, tapi dari darah leluhur di dalam tubuhmu. Meskipun darah itu belum sepenuhnya bangkit, tapi sudah mulai menunjukkan tanda-tandanya. Tugasmu sekarang adalah secara bertahap mengaktifkan kekuatan darah itu. Itu lebih penting dari segalanya. 1,5 tahun lagi, saat menghadapi para ahli sejati dari klan darah roh, kekuatanmu yang sekarang sama sekali tidak cukup, kecuali darah leluhurmu bangkit. Hanya itu satu-satunya kesempatan. Jadi, hal yang paling penting sekarang adalah segera membangkitkan kekuatan darahmu."
Tentu saja Gustav lebih ingin daripada siapapun agar garis keturunannya bangkit kembali. Tetapi hal itu bukanlah sesuatu yang mudah. Xiu Qiye mengatakan kalau dia memiliki garis keturunan reinkarnasi. Namun, Gunung Kunlun justru mengidentifikasinya sebagai akar fana. Kalau garis keturunannya memang bisa bangkit, seharusnya sejak dulu sudah bangkit. Gustav tahu kalau jalan ini sangat sulit. Moning sepertinya menyadari keraguan Gustav. Lalu dia berkata, "Sebenarnya ini tidak terlalu sulit. Tadi keanehan di dalam tubuhmu berasal dari batu kristal itu. Hanya saja energi kristal itu terlalu kecil. Kalau kau bisa menemukan batu kristal yang jauh lebih besar, mungkin ada harapan untuk benar-benar membangkitkan garis keturunanmu." Tuan Makam, masih ada 4 orang kuat yang tersisa dari klan darah roh. Aku curiga salah satu dari mereka pasti menguasai kekuatan itu. Tetapi semakin ke dalam, bahayanya pun semakin besar. Apakah kau yakin masih ingin terus masuk lebih dalam? Nada bicara Moning sangat serius. Gustav ragu selama beberapa detik. Lalu dia meletakkan kedua tangannya di belakang punggung dan melangkah lebih dalam ke depan sambil berkata, "Kalau orang-orang itu memiliki kekuatan untuk membangkitkan garis keturunanku yang tertidur, bagaimanapun caranya, aku harus mendapatkannya. Dari 6 orang itu, dalam hitungan hari, 2 di antaranya sudah mati. Mungkin sekarang justru merekalah yang merasa takut." Pada saat yang sama, para tetua klan darah roh di wilayah tengah dan 3 arah lainnya juga merasakan kegelisahan di dalam hati mereka. Sebenarnya sudah sejak lama, ke-6 tetua yang hidup di alam rahasia darah roh memiliki semacam ikatan batin. Dan sekarang, ikatan itu terputus. Hanya ada satu kemungkinan, yaitu tetua kelima telah mengalami masalah. Raut wajah ke-4 orang itu berubah drastis secara bersamaan. Baru beberapa waktu, namun tetua ke-6 dan tetua kelima sudah tewas. Perasaan tekanan tak kasat mata menyelimuti hati mereka, seolah iblis sudah turun dari langit. Tetua klan darah roh di wilayah tengah menatap ke arah barat. Sorot matanya dipenuhi dengan amarah yang membara. Sepertinya kali ini semut-semut dari Gunung Kunlun benar-benar ingin menguji batas kesabaranku. Mereka membunuh anggota klan kita. Apakah mereka benar-benar berpikir bisa memusnahkan seluruh klan darah roh? Sungguh konyol. Kalau mereka ingin bermain permainan ini, aku ingin lihat siapa yang tertawa sampai akhir. Tetua wilayah tengah dari klan darah roh itu menutup matanya. Aura tubuhnya tiba-tiba meningkat tajam dan di tangannya dia menggenggam sebuah batu kristal. Kristal ini jauh lebih besar dibandingkan yang dimiliki tetua kelima. Ini adalah representasi sejati dari kekuatan asal. Sorot matanya dingin, jarinya membentuk mudra, dan samar-samar sebuah simbol kuno berwarna darah pun muncul. Tiba-tiba jarinya mengarah ke simbol kuno itu dan menekannya. Simbol itu langsung hancur berkeping-keping, seolah berubah menjadi bintang-bintang di langit yang menyebar ke segala penjuru secara liar. Akhirnya, simbol-simbol itu menempel pada formasi raksasa di sekitarnya. Di atas formasi, riak-riak energi bergetar dan sebuah suara tua menggema dari langit 9 lapis. Seluruh tanah mulai bergetar hebat. Terlihat kalau formasi penghalang di sekitar mulai menyusut dengan sangat liar. Suara dingin langsung menggema di seluruh wilayah tengah. "Aku tidak peduli kalian berada di mana sekarang. Aku yakin di bawah teknik ini kalian pada akhirnya akan datang ke wilayah tengah. Aku ingin melihat siapa yang memberi kalian keberanian untuk membunuh orang-orangku." Pada saat yang sama, Gustav, Jisi King, Moning, dan yang lainnya juga merasakan getaran di sekitar mereka. Yeling Tian yang berada di bagian belakang barisan menjadi yang pertama menyadari sesuatu dan berkata, "Tuan Istana, cepat lihat itu." Semua orang langsung menoleh ke satu arah dan mereka melihat formasi penghalang yang menggulung debu dan asap. Bergerak mendekat dengan kekuatan yang luar biasa, seperti raungan ribuan binatang buas, sangat mengintimidasi.
Melihat pemandangan itu, mata Gustav menyipit. Moning, kenapa formasi penghalang ini tiba-tiba menyusut seperti ini? Ini merusak ekosistem formasi itu sendiri. Lagi pula, formasi seperti ini seharusnya tidak bisa dibalik. Ekspresi Moning sangat serius. Dia tidak terlalu tertarik pada penghalang formasi yang menyusut dengan cepat itu, tetapi dia menatap ke arah wilayah tengah dan berkata, kemungkinan besar perubahan aneh pada formasi ini disebabkan oleh seseorang. Ada orang yang memaksa kita semua untuk berkumpul di satu tempat. Dengan begitu, mereka tidak perlu repot mencari kita. Saat waktunya tiba, mereka bisa menangkap kita semua sekaligus. Ekspresi Ji King pun menjadi aneh. Jangan-jangan ini ulah orang-orang klan darah roh. Rekan mereka sudah mati. Sepertinya masalah ini tidak akan berakhir begitu saja. Moning mengangguk. Orang yang mampu mengendalikan formasi sebesar ini kemungkinan besar adalah yang terkuat di antara mereka. Kita harus sangat berhati-hati. Kali ini yang akan kita hadapi mungkin bukan hanya satu, tapi 4 orang kuat dari klan darah roh. Dan masing-masing dari keempat orang itu tidak ada yang bisa diremehkan. Ini sudah ditakdirkan akan menjadi pertempuran sengit. Gustav melirik ke arah makam reinkarnasi di mana Xiu Qiye sedang bermain catur, menggunakan tangan kiri dan kanannya sendiri untuk saling berhadapan. Seolah-olah dia benar-benar tidak peduli pada apapun yang sedang terjadi di luar. Gustav bertanya, Senior Xiu, saat nanti menghadapi para ahli dari klan darah roh itu, bisakah kau membantuku sekali saja? Namun Xiu Qiye hanya tersenyum, sama sekali tidak menunjukkan keinginan untuk menjawab Gustav. Gustav tidak punya pilihan selain menangguhkan permintaan itu untuk sementara. Kali ini, pandangannya beralih kepada Xiao Huang. Xiao Huang sedang tidur dengan malas. Di sampingnya tergeletak sebuah buah Xuanling. Efek obat dari buah Xuanling ini, kalau Xiao Huang memakannya, akan memungkinkannya untuk berevolusi sekali lagi. Bahkan mungkin mendapat kesempatan untuk bertransformasi menjadi bentuk manusia. Gustav harus mengambil resiko kali ini. Jadi dia pun berseru dengan nada mendesak, Xiao Huang, segera makan buah Xuanling itu sekarang juga. Xiao Huang yang sedang tidur nyenyak di dalam makam reinkarnasi langsung mendengar suara Gustav. Dia membuka matanya dan pupilnya yang satu biru, satu merah itu tampak semakin mencolok. Tatapannya jatuh pada buah Xuanling dan dia bertanya dengan penuh semangat, kau yakin? Gustav mengangguk, ya aku yakin. Xiao Huang tidak banyak bicara. Dia sudah menantikan momen ini sejak lama. Bagaimanapun juga, buah Xuanling ini diperoleh Gustav untuknya. Apakah dia boleh mengkonsumsinya atau tidak? Tentu bergantung kepada keputusan Gustav. Dan sekarang Gustav dengan jelas sudah memberinya jawaban. Di dalam hatinya dia merasa sangat bersemangat. Tanpa berkata-kata lagi, Xiao Huang meraih buah Xuanling dan langsung menelannya bulat-bulat. Begitu dia menelan buah itu, seketika tubuhnya diselimuti cahaya merah terang yang sangat mencolok. Tubuhnya seolah sedang ditarik oleh kekuatan yang tidak kasat mata. Ekspresi Xiao Huang tampak kesakitan dan dia mengeluarkan raungan yang mengguncang langit. Suara raungan itu menjalar sangat jauh. Bahkan Xiu Qiye yang sedang bermain catur pun menyadarinya. Tangannya yang memindahkan bidak sempat berhenti sejenak dan dia melirik ke arah sumber suara itu. Xiu Qiye tersenyum tipis lalu melanjutkan permainannya. Gustav yang melihat pemandangan itu merasa cemas dan hanya bisa berkomunikasi melalui kesadaran. Xiao Huang, kau masih sanggup menahan ini? Wajah Xiao Huang tampak meringis, bulu-bulunya mulai berubah dan tubuhnya tampak membesar, seolah-olah sedang dipompa udara. Rasa sakit yang luar biasa hampir membuatnya tidak sanggup menahan diri. Dengan susah payah dia membuka matanya dan berkata kepada Gustav, kau tidak perlu khawatir padaku, beri aku waktu setengah jam, aku akan bertahan dan memulai evolusi berikutnya. Aku tidak tahu akan seperti apa hasil evolusi kali ini karena efek buah Xuanling terlalu kuat. Tapi aku sangat yakin satu hal, buah Xuanling ini akan membuatku jauh lebih kuat. Sangat kuat sampai bisa menghancurkan semua makhluk busuk di luar sana. Satu-satunya hal yang harus kau lakukan adalah bertahan hidup
di tangan mereka sampai aku selesai dan keluar dari sini. Mengerti? Gustav tidak menyangka Xiao Huang akan bersikap setegas itu. Dia pun menarik kembali kesadarannya dan tidak lagi memperhatikan apapun yang terjadi di dalam makam reinkarnasi. Saat ini Gustav harus memikirkan cara untuk melawan keempat ahli klan darah roh yang tersisa. Bukan hanya demi garis keturunannya sendiri, tetapi juga demi rahasia di balik makam reinkarnasi. Saat ini penghalang formasi terus menyusut. Ruang gerak mereka pun semakin sempit. Hal ini membuat Gustav teringat pada sebuah permainan dari Tiongkok. Hanya saja dia tidak tahu saat formasi menyusut hingga titik akhir, apa yang harus dia hadapi nantinya. 10 menit kemudian, langkah Gustav dan Ji Siking beserta yang lainnya akhirnya terhenti. Mereka sudah tiba di sebuah alun-alun besar. Alun-alun itu menonjol dari tanah, tingginya sekitar 5 meter. Luasnya sangat mencengangkan dan membentuk lingkaran besar. Jelas sekali tempat ini adalah area utama tempat keempat ahli klan darah roh itu berada. Naik ke atas, kata Moning sambil melirik ke arah formasi ganas di belakang mereka. Mereka semua melangkah maju. Kekuatan di kaki mereka meledak dan akhirnya mendarat dengan stabil di tengah-tengah alun-alun itu. Formasi penghalang yang terus menyusut pun akhirnya benar-benar berhenti. Semuanya tertutup rapat. Jelas sekali, kekuatan dari formasi itu memang ingin memaksa mereka sampai ke tempat ini. Tiba-tiba suara tepuk tangan terdengar di tengah alun-alun. Tampak seorang lelaki tua berpenampilan seperti pertapa dan penuh wibawa sedang menatap mereka dengan penuh minat. Tangannya terus bertepuk. Di belakang lelaki tua itu berdiri 3 lelaki tua berjubah hitam lainnya, dan setiap tatapan mata mereka dipenuhi dengan amarah, seolah ingin mencabik-cabik Gustav dan yang lainnya hidup-hidup. Bagaimanapun juga, 2 saudara mereka baru saja tewas di tangan kelompok ini. Salah satu dari para tetua klan darah roh sudah tidak tahan lagi. Dia hendak langsung menyerang, namun ditahan oleh lelaki tua yang berpenampilan seperti pertapa itu. Lelaki tua itu berkata dengan tenang, "Tetua ketiga, tamu tetaplah tamu. Bertindak terburu-buru seperti ini tidak pantas." Tetua ketiga dari klan darah roh itu tertegun, lalu menatap lelaki tua itu dengan penuh amarah dan berkata, "Kakak tertua, merekalah yang membunuh tetua kelima dan tetua keenam. Kalau aku tidak membalas dendam, bagaimana aku bisa menenangkan arwah mereka? Bagaimanapun juga, mereka ini semuanya harus mati." Jelaslah kalau lelaki tua berpenampilan pertapa itu adalah yang terkuat dari keempat orang yang tersisa. Dia adalah pemimpin dari para tetua klan darah roh yang masih hidup. Dia tersenyum tanpa menunjukkan sedikit pun kemarahan. Kemudian dengan satu kibasan tangan yang ringan, tetua ketiga langsung terpental kembali ke posisinya semula. Dengan tenang dia berkata, "Membunuh adalah permainan. Balas dendam memang harus dilakukan. Tapi masih banyak pertanyaan di hatiku yang belum terjawab. Jadi, mereka belum boleh mati." Usai berkata demikian, lelaki tua itu melangkah maju 3 langkah, dengan kedua tangan di belakang punggung, dan tatapannya menatap tajam ke arah Moning yang berbaju merah. Dia berkata, "Nona, beberapa hari yang lalu kau sempat lolos dari kami, dan hari ini kita bertemu lagi. Tapi kali ini, klan darah roh tidak akan membiarkan harimau lepas ke gunung untuk kedua kalinya. Aku sangat penasaran dengan identitasmu. Tulang dasar dan aura tubuhmu menunjukkan kau baru berusia sekitar 20-an. Tapi dari sorot matamu aku bisa merasakan aliran waktu yang panjang. Aku ingin tahu siapa sebenarnya dirimu." Moning mendengus dingin. Hawa dingin menyelimuti tubuhnya dan niat membunuhnya pun meledak. "Kau tidak pantas mengetahui siapa aku. Kalau saja sekarang aku bisa mencapai kondisi puncakku, kau mungkin sudah menjadi mayat dan tidak akan sempat banyak omong seperti ini." Lelaki tua berpenampilan pertapa itu tertawa dengan keras.
Perempuan yang sangat berani. Aku benar-benar ingin tahu dari mana rasa percaya dirimu berasal. Dari aura tubuhmu tampaknya kau terluka ya. Sepertinya tetua kelima memang sudah melakukan sesuatu demi kami. Kau adalah yang terkuat di antara kelompok ini. Tapi kau sama sekali tidak mungkin menjadi lawan dari tetua kelima yang memegang kartu truf. Aku ingin tahu, bagaimana caramu membunuhnya? Itulah pertanyaan terbesar yang mengganjal di hati lelaki tua itu. Saat hubungan antara dirinya dan rekannya terputus, dia sempat melihat sesuatu secara samar-samar. Sebuah serangan yang sangat mengerikan. Menurutnya, dari seluruh kelompok ini, hanya Moning yang berada di ranah alam Kaisar Dewa yang mungkin mampu melakukannya. Sedangkan Gustaf, meskipun dia sempat memperhatikan Gustaf, tapi begitu dia tahu kalau Gustaf hanya berada di ranah alam Raja Void, dia pun tidak terlalu curiga. Lelaki tua itu berkata lagi, "Jawab aku. Mungkin saja aku akan mempertimbangkan untuk memberimu kematian yang utuh, tanpa mutilasi." Nada bicaranya seakan datang dari 9 langit, penuh keangkuhan dan rasa meremehkan. Tentu saja, Moning tidak akan menyerah begitu saja. Dia melangkah maju. Gaun merahnya berkibar, dan aura di sekujur tubuhnya tiba-tiba melonjak kuat.